Halo, Nanda di sini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Postes Siap TM10. Langsung saja ke soal yang pertama. Menteri atau pimpinan lembaga sebagai PA atau PB Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola barang, milik, atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Nah, apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Kita langsung saja lihat ke undang-undangnya. Nah, Menteri Pimpinan Lembaga sebagai PAPB Kementerian Negara Lembaga yang mempunyai tugas mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Jadi jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Menteri atau pimpinan lembaga selaku PAPB Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya berwenang menggunakan barang milik negara. Barang milik daerah. Ini salah, karena harusnya itu menteri atau lembaga itu selaku PAPB Kementerian Negara atau lembaga itu berwenangnya menggunakan barang milik negara. Ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tuh. Menggunakan barang milik negara, bukan barang milik daerah. Jadi pernyataannya tadi itu salah. Oke, ke soal nomor 3. Menteri Keuangan selaku PA berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Nah, di sini kan di si Menteri Keuangannya itu berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Nah, ininya benar, tapi itu bukan selaku PA, harusnya itu selaku BUN. Selaku Bendahara Umum Negara harusnya. Jadinya pernyataan tersebut itu salah. Ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2. Tuh, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara itu selaku BUN ya. Jadinya pernyataannya salah. Oke, ke soal yang nomor 4. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan tidak termasuk dari perolehan lainnya yang sah. Wah, ini jelas salah ya. Harusnya ini termasuk dari perolehan lainnya yang sah. Kata tidaknya harusnya nggak ada di sini nih. Jadi pernyataannya itu salah. Tuh, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi termasuk ya perolehan lainnya yang sah ya. Jadinya pernyataannya salah. Oke, ke soal yang nomor 5. AMCS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Nah, kita lihat aja pengertiannya ada di PPT. Nah, untuk memanage dan mengendalikan suatu aset organisasi publik. Mengelola sama memanage itu sama, jadinya ya benar. Pernyataannya itu benar. Nomor 6. Proses utama dalam MCS adalah ada 3. Ini tuh ada asset acquisition, asset transformation, sama asset disposal atau transfer. Di sini yang ada berarti yang asset acquisition sama asset disposal. Karena di sini asset transformation-nya nggak ada. Oke. Depresiasi sama amortisasi itu nggak masuk ke proses utama ya. Oke. Nah ya kan benar kan asset acquisition sama asset disposal atau transfer. Oke, langsung ke soal yang nomor 7. Pemakaian BMN oleh Satker pemilik disebut. Nah, ini jelas penggunaan ya. Maaf. Kan ada 2 tuh, ada penggunaan, ada pemanfaatan. Pemakaian ini nggak ada di itu yang nggak ada di siklusnya ya. Tuh kita lihat di siklusnya itu kan. Cuma ada penggunaan sama pemanfaatan. Nah, bedanya itu apa? Kalau penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan BMN atau BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Nah, kan tadi itu digunakannya langsung oleh si Satker pemiliknya, berarti itu kan udah jelas penggunaan. Nah, kalau pemanfaatan itu adalah pendayagunaan BMN atau BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian, lembaga atau SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BSG atau BGS dengan tidak mengubah status kepemilikan. Jadi ya dipakainya itu sama orang lain gitu. Kalau pemanfaatan, jadi jawabannya adalah yang penggunaan. Nomor 8. Perolehan BMN berupa pemberian dari Pemda dikategorikan sebagai, ini udah jelas hibah ya. Kenapa masuk ke hibah? Jadi, kalau kata dosen gue itu, jadi jika nanti laporan keuangannya itu dikonsolidasikan atau disatukan, maka transfer. Jadi kayak contohnya itu TNI ya kan memberi BMN ke Kementerian Keuangan. Nah, kan nanti itu ujung-ujungnya malah laporan keuangannya kan dikonsolidasikan di LKPP kan. Makanya itu transfer. Nah, kalau yang nantinya laporan keuangannya itu tidak dikonsolidasikan, nah itu contohnya hibah kayak misalkan
Pemda memberi BMD ke Kemenkeu. Sesuai kayak di soalnya kan itu Pemda tuh. Atau misalkan ada orang luar gitu ngasih apa namanya? Ke Kemenkeu ngasih barang gitu ke Kemenkeu itu masuknya hibah. Soalnya kan laporan keuangannya itu tidak dikonsolidasikan gitu. Atau kayak misalkan kalau KPPN ngasih ke mana misalkan ke TNI misalkan. Nah, itu tuh masuknya transfer juga. Masuknya ke transfer bukan ke hibah karena nanti kan ujung-ujungnya mah lapunya dikonsolidasikan di LKPP gitu. Oke, yang nomor 8. Jadi jawabannya adalah hibah. Nomor 9, pemindah tanganan BMN antara lain ada apa aja nih? Apakah sewa, pinjam pakai, kisim pendapatan atau pernyataan modal pemerintah? Kita lihat di sininya ternyata yang benar adalah PMP ya, pernyataan modal pemerintah. Karena sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan itu adanya di yang tadi loh, yang nih pemanfaatan masuknya itu. Bukan sebagai pemindah tanganan. Kalau pemindah tanganan maksudnya ke pernyataan modal pemerintah. Oh iya, di slide yang di Dosko itu tulisannya pemindah bukuan ya, harusnya itu pemindah tanganan yang di siklus ya. Oke. Mobil dinas termasuk BUMN dalam kelompok. Oh, ini mah udah jelas nih, udah pasti masuk peralatan dan mesin. Gedung dan bangunan kan nggak mungkin, JIJ nggak mungkin, aset lainnya juga nggak mungkin, jadi udah jelas banget ya peralatan dan mesin ya. Oke, nomor 11, BUMN berupa persediaan diperoleh menggunakan dana dari akun. Di sini ada di PPT tuh. BUMN persediaan itu 52XXX. Nah, jadi jawabannya yang 52 itu ya. Nomor 12, kode barang meliputi golongan, bidang, kelompok, subkelompok, sub-subkelompok. Nah, kode golongan untuk persediaan adalah ada di sini nih tuh. Kode golongan untuk persediaan itu 1. Oh, ada di PPT-nya. Jadi 1 ya. 13, aset tetap antara lain persediaan, jalan, hak paten, bahan bakar minyak. Nah, kalau ini juga udah jelas ya, jalan ya. Karena persediaan kan aset lancar, hak paten itu aset tak berwujud. Bahan bakar minyak itu bisa dikatakan persediaan juga. Gitu. Makanya yang benar adalah jalan. Ntar dia masuk ke JIJ, jalan irigasi dan jembatan. Oke. Nomor 14, disajikan di LO antara lain. Kalau lihat dari akun-akun di sini udah jelas ya beban persediaannya, karena di LO itu cuma ada beban-beban gitu sama pendapatan. Jadinya beban persediaan. Oke, di PPT juga ada kok di penyajian BUMN dalam LO itu ada beban persediaan tuh di sini. Oke, selanjutnya pengembalian belanja modal tahun lalu akan. Nah, kalau ini tuh gini nih, misalkan tahun lalunya itu 10 juta misalkan, dikembaliin sejuta kan tinggal 9, berarti mengurangi ya mengenai BUMN. Ini ibaratnya belanja modalnya itu berpengaruh kepada BUMN ya awalnya ya, belanja modal untuk BUMN gitulah. Nomor 16, modul aset tetap digunakan untuk menata usahakan. Nah, kita lihat dari pengertian modul aset tetap itu. Modul aset tetap kan adalah bagian dari sakti yang berfungsi untuk penata usahaan, pengakutansian dan pelaporan BUMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, ruang lingkupnya itu kan ada BUMN, KDP, BUMN bersejarah, ATR, BFK, BPYBDS, sama BUMN Kementerian dengan pihak ketiga. Nah, yang masuk ke sini itu ada BUMN sama aset tetap renovasi. Nah, kalau tulis kantor itu kan bukan ke modul aset tetap karena memang bukan aset tetap ya, gitu. Suka cadang juga kan bukan aset tetap. Jadi yang masuk itu BUMN sama aset tetap renovasi. Oke. Transaksi perubahan BUMN antara lain apakah pengembalian, penghapusan, transfer keluar, pembelian. Nah, kita lihat di sini transaksi barang milik negara, kan ada perolehan, perubahan, penghapusan. Nah, kita lihat yang perubahan kan yang ditanya ini ya. Adanya yang namanya pengembangan, pengembangan langsung, berarti itu pengembangan ya. Karena kalau penghapusan itu kan masuknya bukan ke perubahan dong, penghapusan ya ke penghapusan gitu. Terus transfer keluar juga ke penghapusan. Pembelian itu ke perolehan. Oke, jadi yang benar adalah pengembangan BUMN. Aset tetap renovasi atau ATR adalah renovasi atas aset tetap bukan milik Satker yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Apakah benar? Nah, ya, sesuai pengertiannya itu benar.
Jadi emang bukan milik Satker ya, tapi itu memenuhi persyaratan misalkan kita tuh ya kan ke apa KPPN itu minjem gedungnya TNI misalkan gitu. Nah, nanti tuh ya kan karena ruangannya luas, jadinya harus disekat-sekat atau diapain gitu, disekat-sekat lah ibaratnya mah. Terus sekatnya itu memenuhi kapitalisasi tetap. Nah, itu berarti aset tetap renovasi. Jadi si sekatnya yang termasuk ke aset tetap renovasi bukan gedungnya gitu. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 19. Barang pihak ketiga adalah barang milik pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan UAKPA. Pernyataannya itu salah. Harusnya itu pengelolaan UAK PB gitu ya. Ini tuh misalkan ada baru nempatin kantor nih, kantornya baru nih misalkan. Belum ada AC, belum ada apa. Nah, kita tuh kan bawa AC sendiri gitu dari rumah atau gimana, atau AC-nya minjem gitu dari lain, atau dari kontraktor atau dari mana gitu kan AC-nya bukan milik si satkernya gitu. Nah, itu masukin ke barang pihak ketiga gitu. Oke. Jadi pernyataan itu salah. Harusnya kan dikelola oleh UAK PB. Oke. 20. Nah, yang terakhir, perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan setiap tahun. Nah, ini pernyataannya itu salah karena bisa jadi tergantung aset tetapnya sih kan. Kalau kayak tanah gitu kan nggak dilakukan setiap tahun, malahan kan nggak ada penyusutannya kalau tanah mah. Terus kalau misalkan itu juga kan ada yang reguler Juni Desember gitu, jadi nggak setahun sekali juga gitu, ada yang 2 tahun sekali gitu di penyusutannya. Nah, jadinya pernyataan di atas itu salah. Dan sekian, terima kasih.